Ada sebuah suara yang sangat spesifik di medan perang. Bukan suara mesin diesel yang kasar dan berisik seperti tank kebanyakan, melainkan suara desis turbin yang mirip jet tempur. Bagi kawan, itu adalah suara perlindungan. Bagi lawan, itu adalah suara peringatan bahwa hidup mereka tinggal hitungan detik. M1 Abrams. Selama lebih dari 4 dekade, monster seberat 70 ton ini bukan sekedar tank. Dia adalah pernyataan politik Amerika di atas rantai besi. Tapi, tahukah Anda kalau Predator ini lahir dari sebuah kegagalan yang memalukan? Hari ini, kita tidak hanya bicara soal spesifikasi di atas kertas. Kita akan bedah mengapa mesin ini tetap menjadi standar emas di tahun 2026 dan bagaimana dia selamat dari kepunahan di era drone. Mari kita mulai. Abrams tidak lahir dari keberhasilan. Dia lahir dari keputusasaan. Di era 60-an, AS dan Jerman Barat mencoba membuat super tank bernama MBT-70. Hasilnya, bencana birokrasi yang terlalu mahal dan rumit. Proyek itu mati, tapi ancaman Soviet dengan ribuan tank T-62 dan T-72 di gerbang Eropa tidak pernah hilang. Pentagon butuh sesuatu yang baru. Mereka butuh tank yang bisa menembak sambil berlari 40 mil per jam, punya perlindungan yang tak bisa ditembus proyektil musuh, dan yang paling kontroversial, mesin turbin gas. Bayangkan memasang mesin pesawat di dalam kotak besi seberat puluhan ton. Banyak yang tertawa saat itu. Mereka bilang itu bakal membakar bahan bakar seperti air terjun. Dan mereka benar. Tapi kecepatan dan torsi yang dihasilkan belum ada tandingannya sampai hari ini. Mari kita bicara soal angka, karena saya tahu Anda menyukainya. Di jantungnya terdapat mesin Honeywell AGT-1500. Dia bisa menelan apa saja, jet fuel, bensin, bahkan vodka jika terpaksa. Tapi rahasia asli Abrams bukan cuma soal lari cepat. Ini soal survivability. Perhatikan kompartemen amunisinya. Di tank-tank lain, jika amunisi terkena, seluruh tank meledak jadi kembang api. Di Abrams, ada pintu geser baja tebal dan panel blowout di bagian atas. Jika amunisi meledak, ledakannya dibuang ke atas, menjauh dari kru. Anda bisa kehilangan peluru, tapi Anda tidak kehilangan nyawa kru Anda. Lalu ada meriam M256 120mm smoothbore. Ini bukan sekedar pipa besi. Ini adalah instrumen presisi yang bisa menghantam koin dari jarak 2 km sambil melompati gundukan tanah. Dan jangan lupa, silver bullet, proyektil depleted uranium yang bisa menembus baja musuh seperti pisau panas membelah mentega. Teori itu murah,
Tapi pembuktian itu mahal. Tahun 1991, Operation Desert Storm, Abrams menghadapi ribuan tank Irak. The United States condemned the attack and demanded Iraq withdraw troops from Kuwait immediately and restore the Kuwaiti. Hasilnya? Absolut. Abrams bisa melihat musuh di tengah badai pasir dan kegelapan malam berkat sistem termalnya, sesuatu yang saat itu dianggap sihir oleh lawan. Ada laporan terkenal tentang sebuah Abrams yang terjebak di lumpur. Karena tak ingin jatuh ke tangan musuh, Abrams lain mencoba menghancurkannya dengan menembakkan meriam ke arah kawan sendiri. Hasilnya, pelurunya terpental. Itulah seberapa gila lapisan baja Cobhamnya. AC-130 Spectre gunships also found the Iraqi columns, which became targets. Namun, di Irak dan Afghanistan, kita belajar bahwa musuh terbesar Abrams bukan lagi tank lain, melainkan IED di pinggir jalan dan RPG dari gang sempit. Marine Cobra helicopters moved into the city, destroying Iraqi tanks and armored personnel carriers. They also targeted Iraqi spotters hiding in parts of the city. Disinilah paket TUSK, Tank Urban Survival Kit, lahir. Right down there, right 2 o'clock. There, take it. Now, that's it, take it out. Namun, dunia berubah. Sekarang kita berada di era drone FPV dan rudal anti-tank top attack. All these drones, the students have built themselves. The battlefield is changing. We must keep pace. Apakah raksasa seberat 70 ton ini mulai ketinggalan zaman? They take pride in their work. They're also engaging static and moving targets. AS tidak tinggal diam. Kita melihat pengembangan sistem proteksi aktif seperti Trophy yang bisa menembak jatuh rudal sebelum menyentuh badan tank. Tapi tantangan terbesarnya sekarang adalah logistik. Abrams itu haus. Dia butuh rantai pasokan bahan bakar yang sangat panjang. Inilah mengapa versi masa depan Abrams X mulai melirik teknologi hybrid. Lebih ringan, lebih senyap, tapi tetap mematikan. Pada akhirnya, M1 Abrams adalah bukti dari filosofi militer modern, bahwa teknologi terbaik jika digabungkan dengan kru yang terlatih akan memenangkan pertempuran. Dia tidak sempurna, dia mahal, dan dia sangat berat. Tapi saat krisis melanda dan garis depan membutuhkan dobrakan, tidak ada kendaraan lain di planet ini yang ingin Anda kendarai selain monster ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah era tank berat seperti Abrams sudah berakhir atau dia akan terus berevolusi untuk memimpin medan perang 20 tahun ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Like dan subscribe juga jika kalian suka dengan channel ini. Sampai jumpa di bedah alutsista berikutnya. Tetap tajam.